Terbaru, FIFA soroti Nathan Chu Aon. Inilah alasan mengapa bek timnas Indonesia ini jadi sorotan dunia. Tom Haye terungkap. Gelandang timnas Indonesia ini ungkapkan impian mengejutkan di Liga Italia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ragnar Oratmangoen takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia. Gila, benar-benar tak terbayangkan. Saina Patinama masih bertahan di KAS Open. Apa yang terjadi dengan masa depannya setelah degradasi? Berita mengejutkan. Nathan Chu Aon ungkap impian besar timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Apa strategi mereka? Shin Tae-yong dan Nova Arianto bergabung lagi. Rahasia di balik pembagian tugas timnas Indonesia terbongkar. Spekulasi memanas. Mike Clay menjadi calon kuat pemain naturalisasi Indonesia. Berikutnya, percaya diri meski pernah dihajar 4-0. Nathan Chu Aon bongkar strategi rahasia timnas Indonesia hadapi raksasa Asia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terbaru, FIFA soroti Nathan Chu Aon. Inilah alasan mengapa bek timnas Indonesia ini jadi sorotan dunia. FIFA baru-baru ini memberikan sorotan khusus kepada Nathan Chu Aon, pemain timnas Indonesia yang namanya semakin mencuri perhatian sejak dinaturalisasi. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menciptakan kejutan di panggung internasional, khususnya dengan keberhasilan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan di fase ini. Peran krusial pemain-pemain keturunan seperti Nathan Chu Aon telah menjadi kunci sukses Shin Tae-yong dalam membawa timnas Indonesia menembus level tinggi di Asia. Dalam artikel terbarunya, FIFA mengulas 3 poin utama terkait Nathan Chu Aon yang kini menjadi pilar utama di lini belakang Garuda. Popularitasnya meroket berkat penampilan gemilang bersama timnas Indonesia, membuatnya menjadi sorotan utama. FIFA menekankan beberapa hal penting tentang Nathan Chu Aon dalam ulasannya yang dirilis pada Jumat 3 Agustus 2024. Pertama, FIFA menyoroti bagaimana bek kelahiran Belanda ini telah menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Kedua, mereka mencatat lonjakan popularitasnya yang seiring dengan performa impresifnya di lapangan. Ketiga, FIFA menampilkan wawancara eksklusif dengan Nathan, di mana ia mengungkapkan impian besarnya bermain di Piala Dunia dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Nathan Chu Aon menyatakan merupakan kehormatan besar bermain untuk timnas Indonesia. Dukungan dari para supporter dan masyarakat benar-benar luar biasa dan memberikan dorongan ekstra untuk tampil maksimal. Ia juga menambahkan, rasa bangga ini memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik dan membuat para penggemar merasa bangga. Penampilan dan dedikasi Nathan Chu Aon terus menginspirasi banyak orang, memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang yang bersinar di timnas Indonesia.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Haye terungkap. Gelandang timnas Indonesia ini ungkapkan impian mengejutkan di Liga Italia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan keinginannya untuk berkarier di Liga Italia. Saat ini pemain berusia 29 tahun tersebut sedang status tanpa klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Dengan status bebas transfer, Haye diisukan akan merapat ke beberapa klub Eropa. Meski ada kabar tentang ketertarikan dari berbagai tim, belum ada kepastian mengenai klub baru Haye. Sebelum kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir, Haye sempat didekati oleh Como, klub Italia yang dimiliki oleh investor asal Indonesia. Namun transfer tersebut gagal terjadi di menit-menit terakhir jendela transfer karena ketidaksetujuan antara SC Heerenveen dan Como. Setelah kontraknya berakhir, kembali ada rumor tentang kemungkinan Haye bergabung dengan Como, tetapi manajemen klub membantah informasi tersebut. Meskipun masa depannya masih belum pasti, Haye berani menyatakan impian besarnya. Pemain yang telah mencatatkan 3 caps bersama timnas Indonesia ini berharap dapat bermain di klub-klub top Italia. Saya sangat menyukai Italia, jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di sana, ujar Haye dalam wawancara yang dilansir oleh bolasport.com melalui kanal YouTube Kapal Api. Jika impiannya menjadi kenyataan, Haye akan mengikuti jejak kompatriotnya, Jay Itzes, yang sudah lebih dulu berkarier di Liga Italia sejak musim 2023/2024. Meskipun hingga saat ini belum ada tim Italia yang secara resmi menunjukkan minat terhadap Haye, ia memiliki pengalaman berharga di negara tersebut. Pada tahun 2018, Haye bergabung dengan Lecce dan berperan penting dalam membawa klub tersebut promosi ke Serie A, meski ia hanya bertahan selama 1 musim. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Ragnar Oratmangoen takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia. Gila, benar-benar tak terbayangkan. Pemain FC Groningen, Ragnar Oratmangoen, ceritakan atmosfer dukungan supporter saat mendukung timnas Indonesia. Pemain 26 tahun tersebut mengaku kagum dengan dukungan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, supporter bakal tetap bersorak untuk apapun hal yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Ya, kami sering membicarakannya, misalnya ketika kami memenangkan pertandingan hanya di babak kualifikasi, ujar Ragnar Oratmangoen. Dan kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila. Cara mereka berbicara satu sama lain seperti apa yang akan terjadi jika kamu mencapai Piala Dunia. Itu akan gila dan kamu tidak bisa membayangkannya. Tapi yaitu tidak terungkapkan perasaannya. Bahkan saat kamu menembakkan bola 50 meter di atas gawang. Tapi mereka tetap bersorak. Ya, segalanya yang saya kagumi. Mereka bersorak untuk segala sesuatu. Bahkan saat kamu terjatuh, kamu terpeleset dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu, seperti segala hal mereka bersorak untukmu. Jadi itu perasaan yang gila, tutupnya. Ragnar Oratmangoen mengaku tak bisa membayangkan atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia. Ya, itu tak terungkapkan, ujar Ragnar. Seperti energi yang kamu dapatkan dari situ. Ragnar Oratmangoen selalu tenang dan merasa sangat berenergi saat bermain untuk timnas Indonesia di kandang sendiri.
Pasti itu berbeda saat kamu keluar di Stadion Gelora Bung Karno dan kamu tahu seperti seluruh bangsa dan seluruh negara sedang menontonmu, ujar Ragnar Oratmangoen. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shaina Patinama masih bertahan di KAS Open. Apa yang terjadi dengan masa depannya setelah degradasi? Pemain timnas Indonesia Shaina Patinama dipastikan tetap bersama KAS Open untuk musim 2024 hingga 2025 setelah namanya tercantum dalam daftar skuad resmi yang diumumkan pada Sabtu 3 Agustus 2024. Pengumuman ini akhirnya menjawab spekulasi mengenai masa depan Shaina yang sebelumnya sempat ragu setelah KAS Open terdegradasi ke divisi kedua Liga Belgia. Shaina yang kontraknya bersama KAS Open masih berlaku hingga Juni 2026 sempat mengungkapkan kebingungannya mengenai masa depannya. Saat ini saya masih belum tahu apa yang akan terjadi musim depan, ujarnya beberapa waktu lalu. Kita lihat setelah musim berakhir. Memang tidak ideal tim kami terdegradasi dan setelah cedera yang saya alami, saya harus melihat bagaimana perkembangan setelah pertandingan timnas. Dalam foto skuad terbaru KAS Open, Shaina Patinama tampil bersama rekan-rekannya meskipun ia tidak tampil dalam 3 laga pramusim terakhir hingga 2 Agustus 2024. KAS Open belum memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadiran Shaina dalam pertandingan tersebut, tetapi kemungkinan besar ia mengalami cedera. Pada periode Maret hingga April 2024, Shaina mengalami cedera yang membuatnya absen dalam 8 pertandingan. Meskipun ia kembali bermain pada akhir April dan Mei, Shaina tidak pernah bermain penuh selama 90 menit. Kini dengan pengumuman skuad terbaru, Shaina Patinama akan melanjutkan kariernya bersama KAS Open di divisi kedua Liga Belgia musim depan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Berita mengejutkan. Nathan Chu Aon ungkap impian besar timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Apa strategi mereka? Nathan Chu Aon, pemain timnas Indonesia, menunjukkan keyakinan tinggi menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada September mendatang. Timnas Garuda yang baru saja menyelesaikan putaran kedua dengan finish di posisi kedua grup F pada Juni lalu, kini akan menghadapi tantangan berat di putaran ketiga. Mereka akan bersaing di grup C melawan tim-tim kuat seperti Cina, Bahrain, Arab Saudi, Jepang, dan Australia dengan harapan mengejar sejarah untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Nathan Chu Aon mengungkapkan impiannya untuk dapat berpartisipasi di putaran final Piala Dunia. Bagi setiap pemain, termasuk saya, lolos ke Piala Dunia adalah sebuah impian besar, ujar pemain yang kini membela Swansea City ini dalam wawancara dengan laman resmi FIFA. Saat masih muda, kita selalu memimpikan untuk tampil di panggung terbesar. Jika ada kesempatan untuk melaju ke tahap akhir turnamen kualifikasi, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya, tambahnya.
Meski menghadapi tantangan berat untuk lolos langsung dari putaran ketiga, Timnas Indonesia masih memiliki peluang melalui putaran keempat atau play-off. Nathan optimis bahwa tim asuhan Shin Tae-yong memiliki kesempatan besar untuk lolos. Dengan format baru, peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia menjadi lebih besar, katanya. Ini memberikan kesempatan lebih banyak bagi negara-negara yang sebelumnya sulit lolos karena terbatasnya tempat. Jadi, saya pikir ini adalah berita baik untuk Piala Dunia, pungkasnya. Dengan semangat dan optimisme yang tinggi, Nathan Chuaon dan Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk menciptakan sejarah dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Shin Tae-yong dan Nova Arianto bergabung lagi. Rahasia di balik pembagian tugas Timnas Indonesia terbongkar. PSSI baru saja mengumumkan susunan pelatih baru untuk Timnas Indonesia dan Timnas Junior. Shin Tae-yong yang baru memperpanjang kontraknya hingga 2027 akan memimpin Timnas Indonesia Senior serta Timnas Indonesia U23. Sementara itu, tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 jatuh ke tangan Nova Arianto yang sebelumnya merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia. Meskipun Nova Arianto kini bertanggung jawab atas Timnas U17, ia memastikan hubungan baiknya dengan Shin Tae-yong tetap terjalin. Nova mengungkapkan bahwa ia akan kembali bergabung dengan Shin Tae-yong pada 29 Agustus mendatang sebagai staf pelatih untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Kami tetap berhubungan dan saya akan bergabung lagi dengan beliau pada tanggal 29 Agustus, ujar Nova di Bandung pada Sabtu 3 Agustus 2024. Pembagian tugas ini menandai sejumlah agenda penting bagi Timnas Indonesia dan Timnas Junior. Nova Arianto yang kini fokus pada Timnas U17 juga akan mempersiapkan timnya untuk kualifikasi Piala Asia U17. Dia memastikan bahwa kesibukannya sebagai pelatih U17 tidak akan mengganggu pekerjaannya di Timnas Indonesia. Kami sedang mempersiapkan putaran ketiga dan akan berangkat ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tambah Nova. Sebelum kembali bergabung dengan Timnas Indonesia, Nova akan mengadakan pemusatan latihan untuk Timnas U17. Seleksi pemain akan digelar pada 5 Agustus 2024. Diikuti dengan pemusatan latihan di Bali pada 12 Agustus. Yang melibatkan pemain dari Piala AFF U16 serta pemain yang terpilih dari seleksi. Kami mulai dengan seleksi pada 5 Agustus dan kemudian melanjutkan pemusatan latihan di Bali pada 12 Agustus dengan pemain dari Piala AFF U16 dan pemain hasil seleksi, jelas Nova. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Spekulasi memanas. Mike Clay menjadi calon kuat pemain naturalisasi Indonesia. Berikutnya, PSSI baru-baru ini membuat gebrakan dengan melakukan pendekatan kepada pemain keturunan Indonesia di Eropa, khususnya di Belanda.
Fardy Bachdim perwakilan PSSI bertemu dengan Mike Clayton, gelandang berusia 19 tahun yang bermain untuk Sparta Rotterdam. Pertemuan ini langsung memunculkan spekulasi bahwa Mike Clayton akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Akun @football_Indonesia A menyebutkan bahwa Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Spekulasi ini sejalan dengan pernyataan Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, yang mengungkapkan bahwa PSSI sedang dalam proses naturalisasi beberapa pemain, termasuk bek dan gelandang yang belum banyak dibahas di media. Dokumen sudah masuk dan nama-nama yang sedang diproses mungkin berbeda dari yang beredar, jelas Arya Sinulinga dalam unggahan YouTube-nya pada Jumat 2 Agustus 2024. Ia menambahkan, kami akan mengumumkan nama pemain yang dinaturalisasi nanti. Untuk posisi kami fokus pada bek dan gelandang, sementara pemain depan masih dalam pencarian. Mike Clayton lahir di Belanda pada 9 Februari 2005, memiliki keturunan Indonesia dari ibunya. Nenek Mike yang lahir di Surabaya membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi WNI. Performanya yang mengesankan bersama Feyenoord Rotterdam U21 membuatnya direkrut oleh Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas 2024, memberikan Mike kesempatan pertama kali merasakan atmosfer kompetisi profesional. Di level tim nasional, Mike Clayton pernah memperkuat timnas Belanda di berbagai usia, mulai dari U15 hingga U19. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Mike Clayton akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Percaya diri meski pernah dihajar 4-0. Nathan Chu Aon bongkar strategi rahasia timnas Indonesia hadapi raksasa Asia. Nathan Chu Aon, pemain timnas Indonesia, mengungkapkan harapannya menjelang laga melawan Australia yang akan datang. Setelah mengalami kekalahan telak 0-4 dari Australia di Piala Asia 2023, skuad Garuda kini bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ini yang dimulai September mendatang mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan tangguh seperti Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan Cina. Meski tantangan besar menanti, semangat Nathan Chu Aon tetap menyala. Kami sangat bersemangat menghadapi apa yang ada di depan, ungkapnya di situs resmi FIFA. Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal selama pramusim di klub untuk memastikan kondisi fisik terbaik. Kita harus bugar dan siap tampil optimal di setiap pertandingan, tambahnya. Jadwal awal timnas Indonesia akan dimulai dengan tandang ke Arab Saudi pada 5 September, disusul dengan menjamu Australia pada 10 September 2024. Meski menyadari kualitas lawan yang dihadapi, Nathan tetap percaya pada kemampuan timnya. Grup ini diisi oleh tim berkualitas tinggi, tetapi kami juga memiliki kualitas yang baik, tegasnya. Nathan menegaskan pentingnya tidak merasa takut. Ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi, ujarnya. Ia menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap permainan lawan serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk memaksimalkan hasil. Kita harus memahami gaya permainan mereka, mencari celah, dan memanfaatkan kelemahan mereka sambil menunjukkan kualitas kita, pungkasnya, menandakan tekadnya sebagai pemain Swansea City dan bagian penting dari timnas Indonesia. I live for the fight and the climb, and I think that
inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Kemenangan besar melawan Arab Saudi bisa bikin timnas Indonesia melonjak drastis di ranking FIFA. Simak peluangnya. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada 5 September 2024. Maka posisi mereka di ranking FIFA bisa melonjak drastis. Menurut footballstripranking.com, kemenangan atas Arab Saudi akan menambah 19,38 poin ke perolehan poin FIFA Timnas Indonesia yang saat ini berada di angka 1128,11. Dengan tambahan poin tersebut, timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia, menggeser Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Namun, seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk menumbangkan Arab Saudi? Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi tidak lagi menjadi kekuatan utama di Asia. Ini terlihat dari hasil mereka di Piala Asia 2023, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar. Selain itu, pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi gagal menunjukkan dominasi dan hanya finish sebagai runner-up setelah kalah bersaing dengan Yordania. Meraih kemenangan melawan Arab Saudi akan sangat meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday kedua grup C pada 10 September 2024. Hasil positif melawan Arab Saudi tentunya akan memberikan dorongan besar bagi tim untuk tampil lebih baik di laga selanjutnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Arkan Fikri berharap jadi bintang timnas Indonesia. Ini alasan mengapa dia bisa jadi kunci kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia. Pemain Arema FC, Arkan Fikri, menyatakan harapannya untuk dipanggil ke timnas Indonesia senior setelah tampil gemilang di semifinal Piala Presiden 2024 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, pada 31 Juli 2024. Pada laga tersebut, Arkan Fikri menunjukkan performa mengesankan di lini tengah, membantu Arema FC melaju ke final dengan kemenangan 2-0. Dengan usia 19 tahun, Arkan Fikri semakin percaya diri untuk meraih kesempatan di timnas Indonesia senior dan berharap bisa terpilih untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, ujarnya. Kalau belum berhasil, saya akan terus berlatih, tambahnya. Arkan menyadari bahwa ronde ketiga kualifikasi akan menjadi tantangan berat, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Timnas Indonesia akan memulai perjalanan pada 5 September 2024 di Arab Saudi, diikuti dengan laga melawan Australia di kandang sendiri 5 hari kemudian. Arkan Fikri berharap Timnas Indonesia dapat tampil baik di ronde ketiga dan memiliki kepercayaan diri yang kuat menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Semoga hasilnya baik dan Timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri, harapnya. Sementara itu, Arema FC sudah bersiap menghadapi Borneo FC di final Piala Presiden 2024 yang akan berlangsung pada 4 Agustus 2024 di Stadion Manahan, Solo. Arkan Fikri diperkirakan akan menjadi andalan tim dalam laga penting tersebut.